Inter Milan memasuki periode paling menentukan musim ini. Kemenangan penting atas Genoa memastikan 3 poin bagi tim asuhan Simone Inzaghi dalam perburuan Scudetto. Namun, tantangan besar lainnya sudah menunggu dalam 10 hari ke depan saat Nerazzurri harus berlaga di Liga Champions menghadapi Feyenoord di babak 16 besar. Lawan tangguh yang tak boleh diremehkan, mengingat pelajaran pahit yang dialami rival sekota mereka. Di lini belakang, kembalinya Francesco Acerbi membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan. Bek tengah berpengalaman itu tampil solid, mendapat tepuk tangan atas agresivitas dan ketenangannya dalam bertahan. Sementara itu, Lautaro Martinez sekali lagi menjadi sosok kunci bagi Inter. Meski mendapatkan penjagaan ketat dari Mattia Bani sepanjang laga, sang kapten tetap berjuang tanpa henti. Momen magisnya hampir terjadi ketika ia berhasil melewati lawan dengan sombrero sebelum tembakannya digagalkan oleh kiper Genoa, sebuah aksi yang bisa saja mengguncang San Siro. Nicolo Barella juga menunjukkan kelasnya dalam duel sengit di lini tengah, menghadapi Friendrup dalam pertarungan penuh energi. Kini, fokus Inter beralih ke Coppa Italia sebelum menghadapi laga krusial melawan Napoli di Naples pada Sabtu mendatang. Simone Inzaghi terus mengingatkan timnya untuk tetap waspada, karena momen terpenting musim ini sudah semakin dekat. Hakan Calhanoglu kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam memberikan assist, kali ini dalam laga Inter Milan melawan Genoa. Lewat tendangan sudut yang sempurna, gelandang asal Turki itu mengirim umpan matang yang disundul Lautaro Martinez menjadi gol penentu kemenangan Nerazzurri. Menariknya, sejak musim lalu, Calhanoglu telah mencatatkan 6 assist, dengan 4 diantaranya berujung pada gol sundulan. Gol-gol tersebut dicetak oleh Francesco Acerbi versus Bologna, Jan Bisek versus Lecce, Carlos Augusto versus Como, dan terbaru oleh Lautaro Martinez versus Genoa. Statistik ini semakin menegaskan peran penting Calhanoglu sebagai kreator utama Inter, terutama dalam situasi bola mati. Inter Milan akan kembali beraksi besok dalam laga perempat final Coppa Italia melawan Lazio. Namun, pelatih Simone Inzaghi harus mempertimbangkan rotasi pemain, mengingat duel penting melawan Napoli yang menanti pada hari Sabtu. Nerazzurri kini dalam posisi unggul setelah rival mereka, tim asuhan Antonio Conte, terpeleset di Como. Meskipun Coppa Italia tetap menjadi prioritas, di Appiano Gentile jelas ada upaya untuk mengatur kekuatan tim di tengah situasi sulit, terutama dengan beberapa pemain yang harus absen. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, Di Gennaro, Carlos Augusto, dan Joaquin Correa dipastikan absen baik saat menghadapi Lazio maupun Napoli. Sementara itu, Marcus Thuram masih berjuang agar bisa tampil di Stadion Diego Armando Maradona. Inzaghi diperkirakan akan melakukan rotasi besar dalam skuadnya. Di lini pertahanan, Stefan De Vrij akan kembali menjadi starter setelah 3 pertandingan berturut-turut dimulai dari bangku cadangan, menggantikan Francesco Acerbi yang akan diistirahatkan. Jan Bisek dan Nikola Zalewski juga berpeluang tampil sejak awal, menggantikan Federico Di Marco. Di lini tengah, Davide Fratesi masih diragukan tampil setelah mengalami masalah kebugaran, dan jika tidak fit, Nicolo Barella siap mengisi tempatnya. Piotr Zielinski diperkirakan akan menggantikan Henrikh Mkhitaryan sejak menit pertama, sementara Hakan Calhanoglu kembali mengisi peran utama di lini tengah setelah sebelumnya memulai dari bangku cadangan saat melawan Genoa. Untuk lini serang, Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi menjadi kandidat utama sebagai starter, menggantikan para pemain yang mengalami kelelahan atau cedera. Dengan rotasi ini, Inter berharap bisa tetap kompetitif di Coppa Italia tanpa kehilangan daya saing dalam perebutan gelar Serie A. Inter Milan kembali menunjukkan kekuatan mereka di Serie A setelah bangkit dari kekalahan melawan Juventus dengan kemenangan penting atas Genoa di Giuseppe Meazza. Kemenangan ini memastikan Nerazzurri tetap berada di puncak klasemen, terutama setelah Napoli tumbang di kandang Como. Dari status pemimpin untuk satu malam, Inter kini kembali menjadi penguasa liga setidaknya hingga laga krusial melawan Partenope. Lautaro Martinez menjadi pahlawan dalam pertandingan ini dengan golnya di menit ke-78, membawa timnya kembali ke puncak klasemen. Gol tersebut tidak hanya berarti 3 poin bagi Inter, tetapi juga menjadi momen spesial bagi sang kapten. Ini adalah gol pertamanya melawan Genoa sepanjang karirnya dan gol ke-10-nya musim ini di Serie A. Selain itu, Lautaro mencetak sejarah sebagai pemain asing pertama dalam sejarah Inter yang berhasil mencetak 2 digit gol selama 6 musim berturut-turut. Tak heran, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Qatar Airways untuk laga ini.
Paolo Condo menyoroti performa Inter Milan musim ini saat berbicara di Sky Sport. Menurutnya, meskipun Nerazzurri memiliki 15 pemain berkualitas tinggi, kedalaman skuad mereka masih menjadi masalah, terutama di lini depan. Condo menilai bahwa pemain cadangan tidak mampu memberikan performa sebaik para pemain inti. Ia juga menyoroti kurangnya opsi selain Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, yang membuat lini serang Inter terkesan memiliki kekosongan. Alessandro Costa Curta memberikan pandangannya tentang laga Inter Milan melawan Genoa dalam siaran Sky Sport. Ia menilai kemenangan Inter ini memiliki arti besar, terutama karena tim sedang melewati periode yang kurang baik di musim ini. Menurutnya, hasil positif ini memberikan dorongan moral yang penting bagi Nerazzurri. Costa Curta juga menyinggung pelatih Genoa, Patrick Vieira, dengan menyebutnya sebagai sosok yang praktis dalam menangani tim. Francesco Graziani hadir di studio Sport Mediaset untuk menganalisis kondisi Inter Milan setelah kemenangan tipis mereka atas Genoa. Hasil tersebut, ditambah dengan hasil pertandingan Napoli, membawa Nerazzurri kembali ke puncak klasemen Serie A. Menurut Graziani, kemenangan ini sangat penting meskipun permainan Inter belum secemerlang sebelumnya. Namun, ia menilai bahwa dengan adanya opsi rotasi pemain yang lebih baik, Inter tetap menjadi tim yang berbahaya dan sulit dikalahkan. Andrea Stramaccioni, yang menjadi komentator untuk DAS dari Stadion Sinigaglia di Como, memberikan pandangannya mengenai laga besar antara Napoli dan Inter Milan yang akan berlangsung di Stadion Diego Maradona pada hari Sabtu. Menurutnya, pertandingan ini mungkin tidak menentukan dalam perburuan gelar, tetapi tetap memiliki dampak besar, terutama secara psikologis. Stramaccioni menyoroti tren negatif Napoli, yang baru saja kalah dari Como, dan menyebut bahwa hasil laga melawan Inter bisa berpengaruh besar bagi kedua tim. Jika Napoli kembali gagal meraih poin, Inter akan mendapat keuntungan mental yang signifikan. Sebaliknya, jika Partenopei mampu meraih kemenangan, mereka bisa kembali ke puncak klasemen. Mantan pelatih Inter itu juga mengomentari performa Napoli dalam laga melawan Como, di mana mereka menunjukkan semangat dan agresivitas tinggi di babak pertama untuk menyamakan kedudukan. Namun, energi tersebut menghilang di babak kedua, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi tim asuhan Antonio Conte. Dewan Direksi Inter Milan dijadwalkan menggelar rapat penting di Stadion Meazza pada hari ini pukul 16.30 waktu setempat. Rapat ini akan menandai beberapa perubahan dalam susunan direksi klub. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, 3 anggota direksi yang telah menjabat sejak 2021, Antonello, Carasai, dan Marchetti akan meninggalkan posisi mereka. Sebagai bagian dari restrukturisasi, Catanese, yang merupakan kepala staf pilihan Oaktree, kemungkinan besar akan bergabung. Selain itu, rapat ini juga akan mencatat sejarah dengan kehadiran seorang wanita sebagai salah satu anggota baru Dewan Direksi. Dalam 9 bulan terakhir, 2 perwakilan kepemilikan, yakni Ralph dari Inggris dan Cano dari Spanyol, telah aktif dalam Dewan Direksi. Mereka didampingi oleh Delphine Nanan dari kantor Luxembourg, serta 2 manajer asal Italia, Renato Meduri dan Carlo Ligori. Selain itu, CEO Tifosi, Fausto Zanetton, serta Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, juga akan hadir dalam pertemuan ini, di mana Marotta dijadwalkan memberikan pernyataan penutup. Salah satu agenda utama rapat adalah revisi anggaran dasar klub, termasuk pembahasan mengenai pasal yang berkaitan dengan pengalihan saham dalam perusahaan. Perubahan ini mencakup kemungkinan transfer saham antara perusahaan induk dan anak perusahaan, sebagaimana disoroti oleh Gazzetta dello Sport. Perombakan ini menjadi bagian dari langkah strategis Inter Milan dalam menghadapi tantangan bisnis dan kompetisi di masa depan.